pada masa Belanda itu tidak ada semen, tidak ada semen sama sekali. Ini terbukti jika Anda sentuh, Anda bisa menyentuh sama belok itu ya. Itu salah satu juga ikon. Masuk lagi. Nama saya Hasanuddin, biasa dipanggil Hasan tapi nama lengkapnya Hasanuddin, Kepala Desa Mampir Ujung yang membawahi 2 pulau, 1 pulau Pandangan sebagai ibu kota desa dan 1 pulau Kapukosan sebagai dusun. Pulau kita ini memiliki penduduk sekitar 400, kemudian di sini juga memiliki potensi yang dimana salah satu potensi yang dimiliki pulau kami itu adalah potensi pariwisata. Namun sayangnya pengelolaannya 2 tahun terakhir ini itu tidak lagi dikelola dengan baik dan maksimal, sehingga objek wisata yang ada di pulau kami itu sangat terbengkalai. Saya Pak Separ, saya Kapukosan ini yang dibilang paling di bawah dengan pulau-pulau lain. Maksudnya yang Kapukosan ini kan dibanding dengan pulau-pulau lain anggaplah miskin sekali, perkembangan nelayan sangat rendah. Sekarang orang-orang di sini bisa menyekolahkan anaknya di luar karena mancing. Tapi kalau misalnya kita kembangkan lagi wisata, kita kan sebagai nelayan tidak selamanya mancing di laut. Rezeki itu tidak selamanya kita bisa dapat. Tapi setelah ada wisata kita bisa berbagi. Potensi di Kapukosan banyak. Kalau kita ini sudah berbagi, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda. Sekarang kan pemuda tidak punya kegiatan apa-apa. Sama teman-teman semua yang punya ahli, misalnya yang pertama ukiran, yang kedua selam, yang melang-melang, yang sampah-sampah itu bisa buat sesuatu yang bisa layak kita jual atau bisa kita layak kita pakai bersama, supaya kesadaran kita bisa terjaga, terlindungi. Apalagi mumpung kepala desa kita ini adalah putra daerah, ini kesempatan sekali untuk membangun pulau. Saya minta teman-teman yang ada, yang punya kualitas, yang punya bahasa yang lebih ini keren atau ayo datang ke Kapukosan, kami terbuka. Bukan untuk kami juga, dan untuk anak-anak kami. Kalau ilmu yang kau berikan sama kita, nanti kau pulang kita bisa membagikan sama anak-anak kita. Jadi harapan kami selaku
pemerintah desa ya, sekiranya ini kampung karena kan semua orang sudah mengetahui potensi yang dimiliki pulau ini. Tentu kami juga tidak bisa berjalan dan bergerak sendiri untuk membangun kita punya pulau ini. Jadi kami berharap juga ada support dari pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi sampai pemerintah pusat untuk juga bisa melirik kondisi kami di sini. Ya, itu harapan kami dan teman-teman yang di luar dari pemerintah itu juga seperti pemerhati ya, untuk juga dibutuhkan masukan-masukannya untuk pengembangan pulau kami. Namanya La Asiru, namun belakangan beliau dipanggil Bapak Tua. Arti namanya ialah tak terhentikan. Sesuai dengan arti namanya itu, beliau pun mencoba untuk tak terhentikan dalam melakukan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat. Karena beliau yakin, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sekitar. Salah satunya melalui konservasi. Kalau manusia sudah arif, itu orang bertindak apapun itu harus kontrol, tidak bertindak semena-mena, baik menabang kayu, baik dalam bertindak berbicara, apa segala macam itu harus kontrol. Bagi Bapak Tua, konservasi di Tomia sebagai bagian dari Taman Nasional Wakatobi adalah keselarasan kehidupan yang baik antara manusia dengan alam. Maka, prinsip konservasi coba beliau jalankan agar alam dengan isinya dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Halo selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Sekolah Telusuri Daring Strategi Menarik Pelanggan lewat Digital Marketing. Perkenalin, aku Anti dari Telusuri yang hari ini akan mandu acara sore hari ini. Dan nemenin juga teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman? Semuanya semoga sehat selalu ya. Boleh dong ditulis di kolom chat pada dari mana aja nih. Aku pengen tahu sedikit nih ada siapa aja sih gitu. Boleh dong absen gitu di kolom chat. Kemarin lihat ada yang dari Solo, Jogja, Makassar. Oh, ini Makassar. Halo Makassar, Bali, Banjarmasin, Bengkulu. Wah dari mana-mana ya ini. Seru deh. Nah, oke, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali nih ikut Sekolah Telusuri dan mungkin masih belum tahu ya apa sih telusuri itu, aku mau info sedikit nih. Apa sih itu telusuri? Oke, jadi telusuri.id hadir sebagai rumah bagi para pejalan, komunitas lokal, dan pelaku wisata untuk menceritakan kekayaan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan, hingga isu pariwisata di Indonesia nih. Jadi buat teman-teman di sini yang juga senang nulis, atau mungkin ada saudaranya yang senang nulis, atau mungkin anaknya atau saudaranya yang senang nulis, boleh banget coba sekali nulis di telusuri.id, atau mungkin mau coba nulisin produknya di telusuri, boleh banget. Coba di telusuri.id/submisi. Nah,
salah satu program kami dalam Karya Pariwisata ini adalah Sekolah Telusuri nih. Nah, apa sih itu Sekolah Telusuri? Jadi Sekolah Telusuri adalah ruang belajar yang bertujuan untuk membuka mata kita tentang gimana sih cara mandang pariwisata nih, melalui karya-karya tulisan, foto, dan video. Dan biasanya kegiatan Sekolah Telusuri ini diadakan secara offline nih, tapi seperti yang kita tahu nih ya, karena pandemi ya, jadi hadirlah Sekolah Telusuri daring. Nah, ini beberapa contoh kenangan Sekolah Telusuri offline. Ini kita sempat ngadain Sekolah Telusuri Hari Perempuan bareng sama acara Aki. Kita ngomongin tentang jamu, kemudian juga kelas kenal teh nih bareng sama Wikiti gitu ya. Jadi memang cerita tentang jamu, kemudian cerita tentang teh, juga cara penyeduhannya dan sejarahnya dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu nih, di Sekolah Telusuri dan kali ini kita akan belajar nih tentang pentingnya digital marketing untuk menarik pelanggan di zaman yang serba digital ini gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan Mas Dedi Huang yang merupakan seorang content spesialis dan sudah meraih banyak banget nih penghargaan di berbagai bidang nih, mulai dari konten tulisan, juga video, blog dan lain sebagainya. Pokoknya keren banget nih. Coba aku mau sapa dulu nih. Halo Mas Dedi. Hai Mbak Anti, selamat Apa sore. Selamat sore Mas Dedi, apa kabar? Gimana kabarnya? Kabar sehat, semoga teman-teman juga di Sekolah Telusuri juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat nih teman-teman juga nih. Nah, udah siap belum nih Mas untuk sharing-sharing nih sama teman-teman di sini? Siap dong Mbak. Oke, Semoga nah teman-teman juga sore ini kita sama-sama belajar dan mendapatkan insight yang baru. Gitu. betul. Nah, aku mau sedikit nih tentang profil Mas Dedi Huang. Jadi udah tadi disebutin sedikit bahwa Mas Dedi ini seorang konten spesialis nih. Tapi selain itu juga Mas Dedi adalah seorang digital marketer yang handal dan keren banget nih menunjukkan daya saing dari produk maupun jasa. Nah, Mas Dedi juga udah banyak menangin lomba-lomba penulisan, terus juga pernah jadi kontributor di berbagai majalah, dan mau info tentang Mas Dedi ini boleh dicek di websitenya Mas Dedi Huang ya, dedihuang.com, betul ya Mas ya? Itu blog pribadi saya Oh, atau blog bisa pribadi. Di Instagram ya Mas ya, @dedihuang, betul? yes. Oke, nah mungkin sebelum mulai nih aku pengen ngasih tahu sedikit nih tentang tata tertib acara workshop hari ini nih, biar mungkin bisa lebih lancar gitu ya kita sharing-sharingnya. Oke, yang pertama mungkin teman-teman bisa gunakan nama peserta dengan format nama lengkap nih. Mungkin yang masih namanya kode-kode gitu boleh diganti dengan nama lengkap biar bisa saling kenal, saling sharing juga di kolom chat. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, teman-teman boleh ditulisnya di kolom chat atau bisa gunakan fitur raise hand kalau misalnya ada kendala selama kegiatan berlangsung. Kemudian selain itu pastikan mic selalu dalam keadaan mati kecuali saat sesi tanya jawab atau diminta oleh host untuk menyalakan. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya bisa raise hand, juga bisa di kolom chat juga. Nah, mohon nih teman-teman untuk ditaati supaya acara ini berlangsung dengan lancar nih dan sharingnya bisa semakin seru lah pokoknya. Nah, aku juga mau info untuk teman-teman bisa upload keseruan acara hari ini di Instagram Story dan bisa tag juga @ayatelusuri dan juga tag Mas Dedi Huang. Oke, boleh nih di share-share gitu nanti keseruannya. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi nih, aku akan mempersilahkan Mas Dedi untuk langsung menyampaikan materi, langsung sharing aja gitu kita. Silakan Mas Dedi. Terima kasih Mbak Anti. Oke. Hai teman-teman, salam kenal dari saya. Saya izin dulu ya untuk share screen untuk materi kita di sore hari ini. Sambil ya, dan suara saya sudah jelas ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih buat telusurin yang udah untuk menyediakan waktu dan kesempatannya buat kita kumpul nih di sore hari ini gitu kan, walaupun sekarang kita lagi tatap temu secara online, tapi ya dengan semangatnya kita semangat belajar ya, tetap kita harus menggali terus gitu. Untuk kalau saya sih lebih senang setiap hari selalu ada ilmu baru yang saya pelajarin, kayak gitu yang saya tanamkan gitu teman-teman. Baik teman-teman, jadi di sore hari ini yang mau saya share ke teman-teman adalah bagaimana cara kita bisa mengelola akun media sosial kita supaya ini juga bisa meningkatkan bisnis yang mungkin sedang teman-teman jalanin atau yang nanti akan dijalanin kayak gitu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi mungkin ada yang belum kenal, jadi kita akan kenalan terlebih dahulu ya. Nah,
Nama saya, jadi nama panggung saya adalah Dedi Huang. Jadi saya sebenarnya udah lebih dari 10 tahun berkecimpung di industri digital marketing. Jadi apa yang saya kerjakan memang lebih banyak mengurusin berbau dengan hal konten, bagaimana untuk strategi kontennya, agar konten tersebut bisa menyampaikan pesan dari yang mau kita promosikan, seperti itu teman-teman. Tapi selain dari situ, saya juga sebagai product trainer, jadi di beberapa industri, baik itu di asuransi maupun di teknologi, seperti itu teman-teman. Nah, di masa pandemi seperti ini, akhirnya saya pun juga akhirnya shifting dalam pekerjaan gitu. Yang tadinya saya adalah seorang travel photography, akhirnya sekarang menjadi ke commercial photography, tapi lebih berfokus di food and product. Jadi karena bagi saya food dan product ini masih bisa saya kerjakan baik itu di rumah ataupun di tempat klien. Ya maksud saya ini di pandemi ini saya juga nggak bisa kemana-mana kayak gitu kan teman-teman. Jadi kita semua pasti sedang di tahap yang namanya bagaimana shifting satu pekerjaan kayak gitu teman-teman. Dan saya pun juga mengelola local agency dengan bendera yang namanya ada Look At yang saya kelola sendiri gitu teman-teman. Tadi Mbak Anti udah kenalin nih kalau saya memang aktif di media sosial. Saya punya blog karena bagi saya blog itu merupakan satu gerbang untuk orang mengenal siapa saya kayak gitu. Blog saya di www.dedihuang.com. Di situ memang saya banyak bercerita, memberikan berbagai tips tentang seperti apa destinasi wisata dan sebagainya. Karena pada sebelum pandemi yang saya kerjakan ya memang saya traveling gitu loh. Jadi kadang ada beberapa brand atau dinas pariwisata yang memang mengundang saya untuk mempromosikan tempat mereka. Nah, di situ saya mengelola kontennya kembali untuk diolah dalam bentuk tulisan dan juga ya konten di media sosial seperti itu teman-teman. Dan saya juga aktif di Instagram teman-teman, boleh nih sekaligus untuk follow kayak gitu. Dan juga jangan lupa ya kalau misalnya bisa nih share keseruan belajar kita di sore hari ini lewat Instastory, nanti saya juga akan bantu di repost. Nah, itulah sekilas tentang saya, apa yang saya kerjakan, aktivitas apa yang saya lakukan di situasi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi saya akan menceritakan, teman-teman, saya pengen tanya nih, kenapa sih kita perlu dalam saat ini media sosial itu udah semakin banyak ya, kita luas banget. Tiap hari kayaknya kalau bangun tidur rasanya tuh pengen pasti kita memegang handphone dan cari ada update apa yang terbaru gitu. Nah, makanya di sore hari ini saya pengen share sama teman-teman, yaitu pertama, saya ingin membuka gambaran latar belakang seperti apa sih sebenarnya digital marketing itu yang mungkin teman-teman sudah ketahui atau yang mungkin belum gitu kan. Nah, terus bagaimana sih strategi kita dalam mengoptimalkan media sosial yang kita miliki agar bisa menarik perhatian konsumen. Karena perlu ketahui teman-teman, cara kita mengelola media sosial pribadi dengan media sosial punya mungkin lembaga atau bisnis itu berbeda gitu, teman. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menentukan konten strategi apa, konten marketing apa yang tepat, yang cocok dengan target marketnya kita. Nah, jadi ini adalah scope dari yang pengen saya sharing sama teman-teman gitu. Tuh. Oke, masih semangat ya. Oke. Nah, jadi saya akan buka gini, teman-teman. Tadi saya bilang situasi kita saat ini kita sangat ngerasain bahwa teknologi itu sangat kalau saya ngerasain banyak banget dampak atau perubahan yang saya rasakan dari teknologi, ya nggak sih? Mulai dari yang namanya transformasi ke teknologi informasi digital gitu. Yang tadinya mungkin kita contoh sering baca koran, akhirnya sekarang pindahi koran tersebut lewat digital. Kita bisa buka lewat laptop, lewat tablet dan sebagainya. Yang penting karena kita menginginkan informasi yang cepat dan akurat kayak gitu, teman-teman. Nah, akhirnya dari perkembangan teknologi seperti ini, transformasi digital, kita ngerasain bahwa ternyata masyarakat kita atau konsumen kita itu juga tingkat edukasi mereka juga meningkat. Akhirnya juga mengalami ke bagaimana cara mereka untuk mengkonsumsi atau menghabiskan cara mereka untuk menghabiskan uang mereka itu kemana kayak gitu. Mereka akan misalnya mereka tertarik untuk beli produk, barang atau apapun yang mereka suka ya bisa dengan cara online. Artinya kan mereka tahu dan mereka bisa melakukan tersebut kayak gitu teman-teman. Artinya
bagaimana sih kok mereka bisa tahu nih membeli barang ini? Ya berarti informasi yang mereka butuhkan tentang produk itu sudah tersedia gitu. Nah, kalau kita misalnya sedang ingin menjalankan suatu bisnis, artinya bagaimana cara kita supaya kehadiran kita tuh dilihat sama banyak orang. Nah, kita bisa memanfaatkan si media sosial ini, teman-teman. Dan akhirnya juga menjadi satu peluang bagi industri atau bagi brand untuk mereka bisa meningkatkan penggunaan dari internet ini sebagai saluran informasi atau channel distribusi ya buat mereka kayak gitu, teman-teman. Oke, nah kalau misalnya kita tanya nih, sebenarnya banyak orang bilang bahwa sekarang orang alihin aja ke digital gitu. Apa-apa kalau kita lihat lowongan pekerjaan semuanya job desk-nya adalah sosial media spesialis, digital marketing kayak gitu dan sebagainya. Dan setelah kita lihat kadang esensinya sendiri kenapa kita beralih ke pemasaran digital gitu. Tapi teman-teman jangan lupa sebenarnya kita masih punya yang namanya pemasaran tradisional. Jadi cara-cara kita bertransaksi di masa yang sebelumnya secara tradisional itu jangan dilupakan karena itu sebenarnya adalah fondasi yang kuat gitu loh. Digital ini adalah sebenarnya bagaimana cara kita mentransformasikan yang tadinya secara tradisional itu berpindah menjadi digital. Jadi selama kita menguasai konsep dasarnya, saya bilang ya ini akan memperkuat usaha teman-teman gitu loh. Tapi saat ini pemasaran digital itu dilihat dari ada 4 faktor. Yang pertama adalah bagaimana biaya pemasarannya. Jadi orang sekarang biaya pemasaran itu memang banyak menekan biaya pemasaran. Mereka yang tadinya mungkin boros, sekarang mereka ingin menekan supaya untuk lebih efektif dan efisien kayak gitu teman-teman. Nah di digital biaya pemasaran ini bisa cenderung lebih hemat dan jelas kayak gitu. Hemat dan jelas itu ibarat kayak gini. Andai kata kita memberikan iklan itu berdasarkan lewat brosur. Nah, ketika kita bagi brosur, contoh kita sering nih ke mall terus lihat ada petugas yang bagiin kita ke brosur. Saya yakin 5 langkah dari itu kita ngelihat ada tempat sampah, kita akan membuang si brosur tersebut. Nah, itu kan artinya biaya yang udah kita keluarkan untuk cetak brosur itu menjadi beban ya. Artinya tidak hemat dan ya nggak jelas karena tidak langsung masuk ke pesan si penerima kayak gitu. Tapi ketika kita menggunakan digital, biaya pemasaran kita tahu nih, seberapa yang akan kita gunakan, siapa aja, kita bisa mengukur seberapa banyak orang yang ngelihat konten kita. Nah itu sebenarnya yang bisa kita lihat bandingannya. Artinya dari sini juga akan mempengaruhi bagaimana jangkauannya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan brosur tadi, ya mungkin kita harus standby di dalam mall, kita bagiin setiap orang yang lewat. Tapi kalau secara kita digital, jangkauannya kita bisa jauh lebih luas gitu loh. Semua orang yang mau kita dapat ya kita bisa dapat asalkan sesuai dengan target market yang ingin kita capai seperti itu. Dan dari situ kita bisa tahu nih, oh strategi apa yang nantinya akan kita pilih, yang akan kita pakai karena dalam digital strategi itu banyak banget. Makanya saya bilang di digital marketing ini tidak ada yang mana yang paling benar dan mana yang paling salah. Dan juga bisa jadi strategi yang teman-teman lakukan saat ini yang sudah dikerjakan itu adalah yang paling efektif. Tapi bisa jadi yang ketika teman-teman lakukan itu belum efektif. Nah, seninya menurut saya ini adalah satu seni bagaimana cara kita bisa menemukan satu strategi yang baik kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengukur efektif dari setelah kita melakukan kegiatan pemasaran digital ini. Jadi pengukuran ini ibarat apakah konten-konten yang kita sudah bikin dan sudah kita bagikan itu bisa tepat sasaran ke usernya. Jadi end usernya apakah dia dapat atau enggak kayak gitu teman-teman. Nah, orang banyak salah kaprah adalah digital marketing itu adalah tugasnya hanya bikin posting, yang penting update, rajin update, semuanya update gitu. Itu saya sering dengar. Bahkan ketika saya ketemu sama calon klien saya, dia tanya sama saya, bisa nggak, Mas Ded, bisa nggak bantu kami untuk digital marketing? Ya, kami nggak bisa untuk update konten, kami nggak bisa bikin konten dan semuanya gitu. Digital marketing nggak seperti yang dilihat seperti itu teman-teman. Digital marketing itu luas banget, benar-benar luas karena setiap orang itu setiap bagian itu punya aktivitasnya gitu. Satu orang saya itu nggak bisa mengerjakan semuanya karena ya lama-lama bisa tipes juga gitu kan, bisa sakit kitanya. Jadi kegiatan dari digital marketing sendiri itu meliputi bisa jadi dari konten marketing, yaitu bagaimana cara dia untuk mengelola konten, bagaimana untuk memikirkan strategis konten dia, apakah ini cocok dengan target market dia dan sebagainya.
Terus sosial media, dia juga harus bisa menganalisa apakah channel media sosial yang dia pakai ini memang cocok atau tidak, apakah memang harus digunakan atau tidak. Contoh kayak misal kita bilang sekarang orang lagi booming adalah TikTok. Nah, kita akan berpikir apakah kita juga perlu masuk ke TikTok gitu kan? Apakah kita semua TikTok, Facebook, Instagram, YouTube semuanya harus kita pakai? Semua itu tuh harus memiliki estimasi pengukuran tersendiri, teman-teman. Jangan sampai kayak kita misalnya latah melihat orang pakai semuanya ada, kita pakai, tapi nggak mengukur apakah kita punya SDM yang memang capable untuk mengurus kayak gitu kan. Yang saya lihat saat ini orang tuh ngelihat kayak gini ya. Beberapa calon klien saya tuh ngelihat gini, karena dia ngelihat staffnya sering main TikTok, terus dia tunjuk aja, kamu aja yang ngurus ya punya kita. Nah, bayangin teman-teman, orang yang mungkin dia hanya hobi, senang, tapi mungkin dia tidak memiliki dasar ilmu yang cukup untuk mengelola. Bayangin, makanya jangan salah kalau misalnya tiba-tiba ada, kita sering lihat, tiba-tiba admin satu akun yang akhirnya dia salah posting dan sebagainya. Ya, jangan disalahkan karena ya itu tadi, mereka belum memiliki dasarnya, teman-teman. Nah, kegiatan dari digital marketing sendiri, ada juga yang bisa kita optimasi lewat website, misalnya lewat SEO, bagaimana supaya kata kunci si brand tersebut itu bisa masuk ke dalam halaman peringkat pertama dari Google, bagaimana itu dioptimasi lewat iklan dan sebagainya. Kita juga bisa memasukkan SEO itu lewat blog ataupun lewat website gitu loh. Atau kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan yang namanya database calon konsumen kita, target pasar kita, ya kita bisa mengoptimalkan lewat email marketing, kayak gitu kan. Nah, yang saat ini yang saya rasa orang mengetahui adalah bagaimana endorse selebgram dan influencer gitu. Ini adalah salah satu yang namanya ya kegiatan digital marketing. Tapi tidak semua orang yang tahu bagaimana cara memilih influencer atau selebgram yang tepat sesuai dengan market mereka. Nah, terakhir ketika brand tersebut ingin masuk ke dunia e-commerce, mereka pun juga harus tahu kan marketplace sekarang kan banyak, persaingan juga semakin luas. Jujur ya, dulu mungkin marketplace itu adalah hal yang mudah untuk di aplikasi ya. Kata orang adalah ATM buat amati tiru modifikasi, tapi sekarang ketika orang ATM mereka juga harus berjuang gitu loh semuanya. Nah, ini adalah menurut saya yang saya bilang ini adalah kegiatan digital marketing yang luas banget teman-teman gitu. Jadi tidak hanya sekedar posting setiap hari dan sebagainya, bikin konten gitu teman-teman. Nah, ketika kita ngomongin bisnis, kita akan bicara. Saya pengen tanya nih, teman-teman boleh nih jawab di dalam kolom komentar. Kenapa kita perlu kelola akun media sosial? Ayo, siapa yang teman-teman bisa open mic boleh. Boleh juga bisa langsung tulis di kolom komentar juga, di kolom chat juga boleh gitu. Saya pengen tahu. Ayo, kenapa kita perlu kelola akun media sosial? Boleh nih, mungkin kalau mau open mic bisa raise hand juga. Oh, dia nih, Mas. Oke, boleh ini ada dari nih Mas Ardan untuk promosi. Ada Mas Afar ya untuk jangkauan luas. Mas Irsyad menampilkan citra diri sebagai seseorang. Wih, menarik pembeli. Oke. Nah, rata-rata jawaban dari teman-teman ini semuanya positif ya. Untuk membangun jaringan konsumen dari Mufida. Oke, membangun branding. Oke, membangun branding. Ya, boleh. Boleh dari mana ini? Sebutkan kata kuncinya. Kalau menurut saya, kenapa kita harus mengelola akun media sosial? Karena ketika seseorang yang mungkin nggak kita kenal, itu lihat iklan kita, dia pasti pertama kali ngecek adalah media sosial kita. Kayak gitu. Itu kenapa kita perlu mengelolanya. Jadi ketika dibuka bisa dipercaya kayak gitu. Jadi artinya ketika kita mengelola dari sosial media, mereka membutuhkan yang namanya social proof ya. Satu trust bahwa orang ini memang ada gitu kan. Dan akhirnya ya membangun branding, membangun orang tuh jadi tahu dan sebagainya. Oke. Semua jawaban dari teman-teman baik di kolom chat dan juga ini saya sangat apresiasi banget karena ini memang jelas teman-teman. Itu yang harus kita lakukan. Tapi akhirnya adalah ketika kita ingin mengelola akun media sosial, itu tujuannya supaya adalah kita berusaha untuk membendung apa saja yang menjadi pengalaman buruk konsumen. Ini sebenarnya kuncinya teman-teman. Oke.
Pernah nggak ngalamin ketika kita lagi kesel sama satu layanan, satu produk, satu brand apapun, hal yang pertama yang dilakukan oleh kita adalah memberikan komentar, entar kita buka Twitter, entah itu kita DM, yang kita bilang adalah komplain karena kita tidak puas sama layanan yang mereka berikan. Dan itu adalah hal yang sangat wajar karena itu adalah suara konsumen, ya nggak? Nah, yang menjadi fatalnya adalah ketika brand tersebut tidak mau mendengar. Itu loh. Karena kadang kita suka lihat ya, orang ketika ada komplain dan brand tersebut tidak mendengar, mereka cuekin aja, mereka diemin aja, ya udah itu bisa menjadi pengalaman buruk buat konsumen. Yang akhirnya dari satu orang nggak puas menjadi ke 2 orang, ke 3 orang, ke 4, dan seterusnya. Ini yang sebenarnya pokok atau benang merah. Kenapa kita perlu melakukan digital marketing? Jadi ketika kita merasa ada trouble di dalam digital, ini menjadi suara. Oh, ternyata bagian customer service mendapatkan kendala. Oh, ternyata ada si konsumen ini yang nggak puas sama layanan kita. Kita cari tahu dong, apakah itu karena produksinya atau karena produknya dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mengiring, mencari tahu agar kita bisa membendung ekspektasi orang yang sudah kesel itu bisa diredakan. Ini sebenarnya tujuannya teman-teman. Oke. Nah, jadi nggak hanya sebatas kita untuk branding, untuk pencitraan agar bahwa brand kita lebih dikenal. Ini sebenarnya udah hal yang wajib gitu loh. Ketika kita ingin dikenal orang ya kita harus tahu, kita harus bisa memperkenalkan diri kita seperti apa gitu kan. Tapi pokoknya adalah bagaimana kita bisa membendung pengalaman buruk dari konsumen gitu teman-teman. Nah, artinya sosial media itu adalah social media is more about relationship, sociology, and psychology, not technology. Artinya bahwa sosial media ini ya kita bukan mengenai teknologi teman-teman. Jadi di dalamnya ada urusan mengenai bagaimana relationship-nya, bagaimana kita bermain dengan psikologi dari orangnya, kayak gitu. Bagaimana kenapa kita harus membangun engagement dengan audiens kita ya supaya secara sosial ya secara sosiologinya kita merasa si audiens itu dekat sama kita. Mereka merasa memiliki kita kayak gitu. Contoh ya, teman-teman pasti punya dong satu brand yang kita tuh suka banget buat pakai. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya karena kita memiliki satu relationship yang saya merasa senang nih pakai produk ini. Karena ya karena saya cocok dan sebagainya gitu. Nah, artinya ketika kita mengelola media sosial itu ya nggak hanya kita kelola aja, tapi kita juga harus mencari peluang bagaimana bisa menaikkan reach itu adalah jangkauan dia, akhirnya bisa menjadi prospek kita yang baru, memperluas dan bagaimana untuk visibility-nya. Bagaimana kita tahu bahwa brand kita itu masuk dan orang tuh tahu, kenal gitu loh. Ini sebenarnya yang menjadi pokok dari kenapa kita harus mengelola media sosial gitu teman-teman. Baik. Nah, saya rasa mungkin teman-teman dari sering kalau ngikut di webinar dan sebagainya, tabel seperti ini sudah sering orang akan cerita gitu loh. Tapi saya akan coba bikin keep it simple dengan menjelaskan bahwa ini adalah yang disebut dengan customer journey. Customer journey, bagaimana perjalanan seorang konsumen, dia bisa dari awal sampai akhir dan dia bisa merasa mungkin puas, bisa merasa untuk merekomendasikan ke orang lain. Dan ini pun sebenarnya adalah hal marketing atau pemasaran tradisional yang sebenarnya sudah kita ketahui dari lama. Intinya kalau kita berjualan, kita nggak mau si konsumen itu kecewa sama kita. Makanya kita harus tahu bagaimana customer journey-nya gitu. Nah, ada awareness, interest, relationship, desire, dan action gitu. Katakanlah gini, ini adalah sebuah tingkatan piramida terbalik bagaimana kita tahu nih posisi customer kita tuh sekarang di bagian apa, di level apa mereka. Mereka tuh kita sebagai brand, kita lagi berencana untuk membangun sebuah awareness, kesadaran bahwa ini nih produk saya, ini nih jasa saya, ini loh saya, ini loh seperti ini gitu. Artinya kan kita lagi ingin membangun pencitraan kita seperti apa, bisa lewat media sosial, bisa kita lewat broadcast, atau bisa ya word of mouth kayak gitu. Jadi kayak kita lagi di satu acara kita memperkenalkan, halo saya Dedi dari sini, halo saya dari ini gitu kan. Nah, artinya dari situ kan orang akan merasa tertarik loh. Orang akan merasa, oh ternyata
saya ada ketertarikan dengan brand yang kamu jual, apapun itu brand itu. Mulailah dia, mulai dari follow akun media sosial kita, atau mulai dari simpan kontak kita, kartu nama kita, dan sebagainya gitu kan. Orang ada merasa satu ketertarikan. Dari situ mereka akan membangun namanya relation, yaitu satu hubungan. Mereka mulai nanya-nanya dulu nih, kepo dulu kalau kita bilang. Orang kan kalau kepo kan kadang banyak ya gitu kan. Kita jadi tahu nih, kamu kepo aja gitu kan. Nah, dari keponya mereka ini, mereka mulai muncul lebih intens lagi. Desire mereka ada ingin kayak, aduh, aku pengen banget nih produk ini, tapi aku mungkin belum yakin gitu loh. Misalnya, aku nggak yakin produk ini apakah cocok sama aku nggak yakin ini beneran nggak sih produknya kayak gitu. Nah, kita harus gali, kita harus tahu kalau misalnya ada konsumen kita yang seperti itu, artinya kita harus kasih apa? Ya, bisa, teman-teman bisa memberikan informasi yang lebih dalam, mulai dari spesifikasi, promosi, atau misalnya testimoni. Nah, testimoni ini salah satu tools yang bisa membangun kepercayaan orang untuk yakin sama produknya kita. Gitu. Jadi kayak orang benar-benar yakin. Asal testimoninya ini emang valid dan kredibel gitu. Jadi jangan asal ibarat kalau misalnya teman-teman menggunakan influencer marketing, tapi teman-teman cari yang memang influencer yang memang dia nggak asal kalau kita makanan, hai guys ini enak banget, jangan asal yang seperti itu. Memang dia yang bisa kita rasa ya dia memang kredibel gitu loh. Nah, nanti dari situ kita berharap ada orang yang di tahap action, dia ingin untuk melakukan pembelian dan pemesanan seperti itu. Nah, customer journey ini ibarat kayak kita juga harus memikirkan dari sisi customer-nya dan juga dari internal kita ngelihat nih, oh saya ingin menjangkau customer-nya seperti apa. Jadi katakanlah kalau misalnya ada 100 orang, itu adalah di tahap mereka baru mengenal produk kita seperti apa, kemudian dari situ turun, ya sampai akhirnya ya mungkin yang beli cuma 5 orang. Dan itu kan sangat lumrah terjadi ya, persentase ibarat 1:100, 1:10 kayak gitu kan. Ya balik lagi karena tidak semua orang yang mungkin memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama, dan teman-teman perlu ketahui di bagian ini gitu. Nah, caranya gimana untuk kita bisa memaksimalkan agar adanya potensi nih? Ya satu, kita bisa menciptakan satu hubungan yang nggak dibuat-buat ya, yang memang kalau kita memang ketika ingin bikin konten ya emang yang sekarang orang ya kalau dilihat lebih kepengen jenis-jenis konten promosi yang soft selling, yang mereka nggak mau yang neko-neko, yang ya kalau misalnya teman-teman, saya nggak tahu ya, saya baru-baru ini seneng nonton drama Korea gitu. Jadi drama Korea ini saya menarik benang merah bahwa cara mereka untuk mempromosikan sesuatu atau mereka apapun itu soft banget. Jadi nggak kayak dibikin macam-macam. Jadi tiba-tiba oh ini ternyata placement iklan toh kayak gitu. Jadi secara tidak langsung itu membangun kepercayaan publik ya. Orang tuh lihat oh ya ini emang trust kayak gitu. Dan akhirnya kita pun juga membantu dengan memberikan kemudahan ketika untuk pengalaman belanja. Contoh ya, memberikan kemudahan pengalaman belanja. Teman-teman, saya sering suka ngamatin gitu. Ketika ada orang yang memanfaatkan influencer marketing, tiba-tiba akun si yang jualan itu di-lock, dikunci. Saya tanya, kenapa itu dikunci? Iya, supaya saya bisa tahu berapa followers yang nambah dari itu. Saya langsung mikir, ini jangan-jangan cuma pindahin followers aja gitu kan. Terus yang kedua, kita bakalan malas gitu loh. Kita bakalan malas buat follow. Ngapain saya mau follow orang ini? Saya kan cuma pengen tahu dia jualan apa dan sebagainya. Gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita sudah ngelihat kayak gini, artinya kan pengalaman belanja jadi orang jadi ribet gitu. Dan masyarakat sekarang, contoh aja kalau kita di marketplace, kita buka di marketplace, kita cari barang, terus kita membandingkan harganya. Contoh ada 3 toko, 3 toko ini punya barang, kemudian harga yang tidak jauh berbeda gitu. Mungkin ada yang lebih murah sedikit, ada yang lebih mahal sedikit kayak gitu kan. Nah, biasanya nih kalau ketika kita lagi ketemu marketplace dan kita udah cocok, apa yang kita akan lakukan sekarang? Tahu nggak teman-teman? Oke. Yang akan kita lakukan biasanya akan kita tanya, Kak, barang ini ready nggak? Iya nggak? Karena kita kepengen tahu kan, jangan sampai ketika kita transaksi ternyata barang nggak ready. Akhirnya duit kita kan jadi ibaratnya nyangkut ya ketika udah transaksi. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah
Kalau saya ketemu nih ada 3 toko, saya ketanya, "Kak, barang ini ready nggak? Ready nggak?" Gitu. Dan saya lihat kalau yang lebih cepat balas, itu yang saya akan beli langsung. Jadi kalau misalnya yang duanya itu lama balas, ya udah, mohon maaf kayak gitu kan, saya akan, cari yang lebih cepat yang balasnya. Kayak gitu sekarang perilaku orang, ketika ingin melakukan transaksi, teman-teman. Mhm. Sekarang kita akan bicara bagaimana sih cara kita untuk membangun sebuah konten nih. Kita udah tahu, dalam sosial media ini adalah cara kita untuk membangun si konten marketingnya ini. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan beberapa cara ini. Jadi, carilah konten yang memang bisa membantu kegiatan konten marketing kita dan juga tepat sasaran gitu. Bisa mulai dari bagaimana konten tense-nya, bagaimana fokus bahasan kita seperti apa, kemudian konten pilarnya itu seperti apa, kategorinya dari pokok bahasan utama, kemudian tone of voice-nya tuh seperti apa. Jadi tone of voice ini ibarat kayak supaya orang tuh kenal kita tuh siapa, kita tuh biasa ngapain, itu tuh orang udah langsung kenal, kayak gitu teman-teman. Nah, salah satunya saya coba jabarin ya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menentukan tema besar, yaitu konten tense-nya. Satu, coba deh dijabarin mungkin yang masih baru, nama produk kita tuh seperti apa, kemudian kita tuh kepengen menyasar channel konten atau channel media sosial yang kita pakai tuh apa aja, kayak gitu kan. Lalu sasaran audiens ini ibaratnya kita menentukan persona orang-orang tersebut. Apakah misalnya kalau produk kita adalah produk kita seperti misalnya hijab. Nah, hijab kan ada spesifiknya, misalnya anak muda, usia remaja, dewasa, orang tua, kayak gitu kan bisa kita tentuin kayak gitu. Terus dari yang konten yang kita buat, kita ingin membahas fokus masalahnya apa kayak gitu. Nah, konten ini di dalam konten ini adalah kita menjadi solusi dari permasalahan. Jadi teman-teman ketika menemukan ada masalah, ya kita menjadi solusinya supaya ini adalah salah satu tujuan untuk membangun engagement-nya gitu. Dan dari sini kita bisa tahu hasil apa yang diharapkan dari si konten yang kita buat, apakah bisa memberikan solusi atau tidak, kayak gitu teman-teman. Makanya ketika membuat konten, maka akan lebih banyak orang yang kita bahas memang lebih bersifat informasi, lebih bersifat manfaat, lebih bersifat pengetahuan kayak gitu. Nah, dari pokok yang pertama kita akan membangun yang namanya konten pilarnya, yaitu bagaimana kategori supaya kita punya satu framework yang lebih jelas gitu loh. Misalnya, saya kepengen memberikan ulasan manfaat tentang produk. Ini penting karena kita masih dalam tahap yang namanya awareness. Tidak semua orang yang tahu mungkin tentang manfaat produk kita gitu. Dan ini sebenarnya hal yang paling basic yang orang perlu tahu mengenai USP kita, unique selling point-nya kita tuh seperti apa gitu loh. Nah, dari situ ya kita bisa berinformasi caranya tuh seperti apa. Misalnya kita produk ya cara pakainya, cara menggunakan dan sebagainya gitu loh. Dan apa saja yang bisa digunakan, apakah produk ini bisa menyelesaikan permasalahan dari si orang tersebut. Karena kan yang kita treat adalah audience. Audience ini nih samalah kayak kita. Ketika contoh saya mungkin saya tidak bisa mengganti regulator tabung gas, maka saya akan cari di Google atau di Google dan YouTube bagaimana cara untuk mengganti regulator tabung gas. Nah, ketika itu saya mendapatkan sebuah konten video cara mengganti regulator tabung gas. Nah, artinya saya sebagai audiensnya, gitu teman-teman maksudnya. Dari sini kita akan bisa dapat yang namanya masuk dalam namanya tone of voice. Jadi kita menentukan tetap sama topiknya seperti apa yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas. Ya ini menjadi persona brandingnya kita gitu loh. Gaya bahasanya gitu. Apakah kita harus menjelaskan dengan caption yang lebih serius, lebih santai, humor atau fun? Semuanya teman-teman yang tentuin. Jadi dicocokin sama produknya teman-teman gitu loh. Dan ketiga ya misalnya warna, jadi kayak keseragaman warna. Jadi ketika kita desain kontennya ya warnanya itu jangan kayak tumpah tindih kayak gitu teman-teman. Oh tahu nih karena basic saya mungkin warnanya hijau, mungkin saya ambil warna nuansa hijau, flora dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah, saya kasih contoh nih. Ini adalah salah satu yang saya kerjakan. Jadi ini adalah produk namanya saya membantu usaha teman saya, jadi dia bakulan siomay gitu. Saya jadi mikir pada saat itu lagi makan buat siomay dia di rumah dia, terus saya makan,
ketika saya cicip, ini rasanya unik nih, saya belum pernah ketemu penjual siomay yang rasanya kayak dia otentik gitu loh. Dan dia menggunakan bahan dasar ikan gitu kan. Nah, terus saya tanya sama dia, mau nggak saya bantu kamu untuk digitalin produk siomay kamu gitu. Karena teman saya ini dia memang nggak terlalu tahu mengenai digital, jadi dia cara jualnya juga masih ibaratnya door to door. Karena dia biasanya jualnya kayak ada acara kondangan kayak gitu kan, ada board makanan. Nah, dia biasa masuknya ke situ. Atau kalau misalnya ada acara pemerintah untuk menu sarapan dan sebagainya, dia akan masukin di situ. Nah, sekarang pandemi seperti ini kan bisnis seperti itu sudah sulit ya. Kita sulit untuk bikin acara yang besar, kemudian pasti akan dibatasin dan sebagainya. Nah, saya tanya, udah pasti dia akan mengalami penurunan gitu loh. Dari untuk income dia juga akan mengalami penurunan gitu. Nah, ketika saya kepikiran ini, saya tanya sama dia, biasanya dia kalau misalnya order kayak gitu kan, dia satu event aja bisa 500 sampai 1000 pieces gitu. Terus saya mikir gimana caranya untuk memotong gajah yang gede gitu kan, untuk bisa masuk ke dalam kulkas. Ya harus diiris gitu kan, dagingnya harus diiris. Maka saya bantu semuanya, mulai dari branding dari dia nggak punya nama siomay itu, saya kasih namanya, yaitu siomay sombong. Wih, jadi biar mahal tetap sombong gitu kan. Cara saya karena membidik, karena dari namanya aja udah orang udah tahu nih gitu. Saya memang mengambil nuansa warnanya merah, karena bagi saya merah itu satu warna yang eye catching. Terus kalau untuk di makanan dia lebih semangat orang kalau untuk lihat warnanya gitu. Nah, semuanya saya bikin, termasuk di dalam kontennya gitu. Jadi siomay ini memang sistem jualnya dia tidak ready to serve, dia harus menggunakan sistem PO yang saya buka itu setiap minggu gitu. Jadi misalnya saya buka hari Rabu, hari Jumat dan sebagainya, dan porsinya juga nggak banyak gitu. Saya hanya buka misalnya 15 pack aja. Nanti kalau misalnya itu ada nambah ya alhamdulillah gitu kan. Nah, terus tugas saya adalah karena saya yang membantu sendiri, ya saya yang bantu untuk memasarkan, mencari orang yang mau membeli si siomay ini, kemudian saya pikirin juga bagaimana brandingnya, bagaimana packaging yang nanti akan saya kirim kayak gitu kan, dan semuanya gitu. Nah, sampai ini sudah berjalan sih sebenarnya 2 bulan, cuman di bulan ini lagi stop karena memang dari kesibukan saya. Nah, apa yang saya kerjakan di sini adalah saya mulai memikirkan konten-konten dia. Karena saya kepengen bawa nuansanya yang santai aja, nggak serius kayak gitu kan. Ya saya mulai mikirin, bikinnya simple aja gitu. Karena mungkin kalau misalnya dia, oh saya nggak bisa desain, ya udah saya manfaatin aplikasi kayak Canva gitu loh. Saya manfaatin Canva, kemudian saya bikin konten kalendernya dan sebagainya gitu. Jadi misalnya saya bikin nih konten, saya kepengen adalah mengedukasi orang, menginformasi orang bahwa ya produk ini harganya adalah sebenarnya 75.000. Tapi saya bikin membuat 75.000 bisa menjadi makanan enak. Itu seperti apa kayak gitu. Maka nanti saya bikin di slide berikutnya adalah gambar si siomay tersebut. Terus saya bikin yang lucu-lucuan aja sih, kayak quotes gitu kan. Jika sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada siomay sombong untuk dilahap gitu kan. Utamakan sarapan bukan harapan. Jadi di sini sih saya nggak mau yang pusing-pusing ya, karena ya sebenarnya bentuk konten ini adalah bagaimana orang bisa tahu nih kehadiran brandnya kita itu seperti apa gitu teman-teman. Terus, nah ini saya bikin lagi. Nah, dari setiap konten yang saya bikin, dari setiap minggu yang saya bikin, itu saya menganalisa. Itulah tujuan dari tugas kita itu adalah untuk menganalisa apakah konten yang kita buat ini bisa diterima sama orang, bagaimana responnya dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini saya bikin pada saat itu saya memang karena makanan ini adalah ready to serve yang hanya open PO doang, ternyata ada beberapa audiens itu nanya, bisa nggak dikirim ke Jakarta, Jabodetabek kayak gitu. Nah, saya mikir, oh Jabodetabek bisa nggak ya? Ternyata saya jadi belajar nih teman-teman, yaitu dengan mengubahnya menjadi dalam bentuk frozen food, jadi di vakum gitu teman-teman. Karena saya bilang ini vakum, ya saya harus nampilin nih konten makanan yang di vakum itu seperti apa. Ya saya bikinlah di sebelah kiri ini. Jadi ibarat
tenang teman-teman yang di Jabodetabek, sekarang kalian bisa menikmati kesombongan dari siomay ini gitu. Nah, ini yang saya kerjakan gitu kan. Artinya saya bisa tahu nih, wah ternyata audiensnya target market saya nggak hanya di cakupan Palembang aja, ternyata di Jabodetabek juga bisa nih. Ini kan berarti menjadi satu peluang kan teman-teman. Nah, dari situlah saya mulai menganalisa lagi. Nah, akhirnya saya juga mencari untuk namanya social proof. Jadi kalau ketika ada orang yang memberikan testimoni dan sebagainya, itu yang saya tampilin teman-teman. Jadi mengelola media sosial itu menjadi, saya bilang ya ini seni sih, bagaimana cara teman-teman untuk melakukan menciptakan satu konten supaya bisa membangun engagement. Dan jangan lupa yang terakhir adalah teman-teman perlu yang namanya kalender konten supaya ya membantu kita untuk terorganisir, supaya kita juga bisa tahu nih besok mau posting apa, besok harus ngapain, kontennya yang harus disiapin seperti apa. Tujuannya memang untuk lebih membantu kita supaya kita bisa tahu strategi di bulan berikutnya, atau juga bisa nanti untuk membandingkan. Kan nanti kan end of month kayak gini nih, kita di tanggal 30, ya kita bisa menganalisa, oh nanti di awal bulan kita ngapain ya dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, dari sini kalau dalam membuat kalender konten, hal yang perlu kita ketahui adalah teman-teman, ya kita perlu tahu dulu tahapan yang namanya audit media sosial kita. Kita perlu tahu audiens kita tuh dari mana aja gitu loh. Platform yang paling banyak dicari itu apa? Asal traffic, engagement-nya seperti apa? Kapan waktu yang tepat untuk kita posting dan sebagainya, itu kita perlu tahu. Dan nggak bisa orang lain yang tahu, hanya teman-teman yang sendiri yang tahu, yang kelola bisnisnya teman-teman, hanya teman-teman yang tahu gitu. Nah dari situ kita bisa tahu bagaimana cara untuk kita merancang si strateginya, tujuan kontennya kita buat untuk apa. Jadi kita tuh nggak ngasal, ibarat asal ada konten aja, nanti tiba-tiba lihat udah bikin aja gitu. Jangan teman-teman, karena tujuan kita adalah untuk membangun awareness dan juga leads gitu. Hanya dua di dalam digital ini, membangun awareness dan juga membangun leads. Tapi konten ini berbeda, kita nggak bisa samaratakan gitu. Nah, terus kita juga bisa tahu nih frekuensi postingnya. Jadi teman-teman nanti bisa atur sendiri, apakah saya harus posting setiap hari, apakah dijeda dan sebagainya. Kapan harus posting di Instastory, kapan harus di feed, kapan harus menggunakan Reels, kapan harus menggunakan Instagram TV, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa cari tahu. Dan terakhir adalah membantu kita untuk supaya namanya konten library. Jadi kayak di kalender konten ini, teman-teman nanti bisa memasukkan detail-detail, misalnya, oh nanti saya akan membuat kontennya saya ambil dari gambar yang free dari royalty di websitenya ini, saya akan menggunakan font ini, saya akan menggunakan musik ini, semuanya teman-teman detailkan. Ya supaya kalau misalnya ada perlu apa-apa ya tinggal ditarik aja. Itu memanajemen tugasnya kita jauh lebih sederhana gitu teman-teman. Nah, terakhir teman-teman, jangan lupa ini yang mungkin sering dilupakan sama orang gitu. Setelah teman-teman kita udah menjalankan bisnisnya kita, menjalankan semua konten-konten kita dengan baik dan sebagainya gitu kan, bisnis kita sudah running, ya semuanya oke lah gitu. Nah, jangan melupakan yang namanya social listening. Jadi social listening ini adalah bagaimana cara kita untuk menganalisa konten-konten kita secara digital, apakah itu sudah diterima sama orang atau tidak, bagaimana cara mereka untuk selalu, jadi ketika kita bilang konten kita ini bakalan viral atau enggak sih, kita tahu brand kita ini sudah dikenal atau enggak gitu. Nah dari sini kita bisa tahu bagaimana insight, jadi customer behavior yang akan memberikan insight dan sentimen terhadap produknya kita gitu loh. Nah yang customer behavior ini kan nggak bisa kita apa ya, menghalangin ya. Orang kalau misalnya nggak suka sama produk ya mereka akan share aja, entah itu di Twitter, entah itu di Facebook dan sebagainya gitu kan. Nah tapi dari situ itu menjadi informasi buat kita untuk kita menelaah kira-kira brand kita ini sudah sejauh mana teman-teman. Makanya fungsi dari social listening ini adalah mempermudah kita untuk mengambil keputusan atau untuk melindungi brandnya kita. Andaikan ada orang yang mungkin terus membicarakan brandnya kita, sentimen negatif terus, ya berarti kita harus cari cara bagaimana supaya bisa melindungi brand ini. Terus menemukan voice of customer gitu. Voice of customer ini kayak sekarang orang-orang lagi sibuk ngomong apa ya, bahas apa ya gitu. Kalau sekarang kan orang lagi sibuk, lagi seneng ceritain game, film Squid Game. Terus lagi seneng bikin konten yang kayak apa,
gulali terus ada logonya, itu mereka lagi seneng. Atau ya konten yang kakek tua yang lagi duduk merenung itu bisa dijadiin konten dan sebagainya gitu. Apapun itu, makanya dari situ kita bisa menemukan, oh ternyata nih style orang tuh lagi seneng yang happening seperti ini. Cocok nggak sama brand kita? Bisa nggak kita aplikasiin ke brand kita? Kayak gitu teman-teman. Nah, saya akan kasih contoh. Salah satunya kayak gini teman-teman. Social listening ini sangat bisa membantu meningkatkan brand awareness kalian di mata netizen 62 gitu. Seperti kita tahu netizen 62 kan lumayan ya, bagaimana kekuatan netizen kita gitu. Ada satu Twitter di gambar sebelah kiri. Dia nge-tweet satu gambar di satu kayak apa ya nih ya, bilang satu lembah tinggi jurang kayak gitu kan, ada rumah kecil kayak gitu. Dia hanya tulisnya pengen tinggal di sini berdua bersama kamu gitu. So sweet banget ya gitu. Teman-teman mau nggak tinggal di sini? Kira-kira kalau ada yang ngajakin. Oke. Nah, terus ada satu yang netizen bilang, nggak banget kalau harus beli Nexstar coklat gimana gitu kan. Bayangin, dia cuma nulis gitu doang, nge-quotes dari si Twitter ini. Tapi ternyata dari tweet dia ini banyak banget yang nge-retweet lagi. Jadi nge-retweet dia itu sekitar 30 ribuan gitu. 30 ribuan yang likes, yang retweet, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat orang ini nggak sama sekali mention ya, nggak mention akunnya si Nexstar ini gitu, Nexstar coklat ya, si Nexstar yang ini. Kalau saya sih satu Nexstar yang Nastar, yang nanas ya. Nah terus karena dia nggak mention sama sekali, dia cuma kasih keyword aja teman-teman, Nexstar, udah. Beberapa hari kemudian akun Nexstar-nya sendiri itu nge-DM lewat Instagram. Dia cuma make sure, halo Kak, perkenalkan kami dari tim Nexstar, apakah Kakak yang punya akun Twitter ini untuk tweet-nya gitu. Nah, ketika orang ini memverifikasi bahwa ya emang itu dia, ya pihak Nexstar akhirnya bilang ya thank you, kami akan mengirimkan bingkisan karena ya bingkisan itu sebagai bentuk apresiasi gitu. Nah, inilah salah satu cara social listening bagaimana agar brand kita bisa lebih membangun awareness, membangun relationship agar ya orang lebih senang gitu loh. Senang kan teman-teman kalau tiba-tiba teman-teman di-mention sama brand yang kita suka, akhirnya kita merasa kok bisa ya gitu, kita ngeluarkan bingung. Nah, itu yang sebenarnya ketika kita melakukan ya social listening tersebut teman-teman. Nah, sebagai penutupnya, jadi apa yang saya sharingkan pada sore hari ini adalah saya kepengen sharing bahwa ketika kita melakukan yang namanya digital marketing, aktivitas ya, yang kita tawarkan adalah sharinglah mengenai problem dan solusi yang bisa kita tawarkan lewat produk atau jasa kita, apapun bisnisnya teman-teman, karena orang sekarang tentu akan jenuh. Jadi akan jenuh, kok kamu sharingnya jualan terus, saya kan ngikutin atau follow kamu kan sebenarnya bukan karena produk aja, saya pengen tahu apakah produk kamu ini bisa membantu saya kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah kita untuk membangun trust building ya memang harus selalu menceritakan pengalaman user lah, bagaimana cara mereka menggunakan produknya kita, ya bisa dari testimoni, bisa dari kalau dari internal kita adalah menunjukkan contoh nih, misalnya teman-teman adalah di usaha kuliner rumahan gitu kan. Pandemi ini usaha kuliner itu yang dilirik adalah satu, higienis. Nah, teman-teman bisa menunjukkan bagaimana caranya meyakinkan orang bahwa makanan yang teman-teman jual itu higienis. Ya, entah itu bisa lewat foto, entah itu bisa lewat video, yang penting ya higienis ya, misalnya nunjuk, oh ternyata proses pembuatannya kami cuci tangan dulu nih supaya higienis dan sebagainya, atau kami melakukan penyemprotan desinfektan dan sebagainya gitu. Itu adalah untuk kita membangun trust building secara internal. Nah, secara eksternal ya teman-teman juga perlu tahu nih, ya bisa dari testimoni dari orang, bisa dari reviewan dari orang, bisa juga melakukan dari social listening dan sebagainya kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk kita juga melakukan penawaran call to action. Jadi call to action ini bukan hanya kayak kita tuh mempromosikan secara hard selling, tapi call to action ini kayak kita tuh membuka akses, membuka keran bahwa
kita tuh ada membantu mereka. Contoh, kita bisa menawarkan fasilitas kita, misalnya beli satu gratis satu atau beli dua gratis ongkir. Nah, itu kan fasilitas kalau ongkir itu. Jadi ibarat teman-teman menggait orang ya, ini sebenarnya ya kamu beli aja dua supaya bisa gratis ongkir gitu loh. Nah, atau juga bisa hal yang lain teman-teman. Misalnya ya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan database dari si pelanggan ini, teman-teman. Dan terakhir, jangan lelah buat terus mengedukasi calon pembeli kita gitu. Karena kadang ya calon pembeli itu tuh ibarat mereka mungkin kalau misalnya kayak kita ya Judes ya, orang Judes jutek, tiba-tiba ada nanya, "Kak, ini ada nggak? Emang kamu nggak lihat story saya?" Nah, itu nggak bisa. Kita tetap harus ramah ya, harus ramah dan harus bisa menjawab kayak gitu, teman-teman. Karena mungkin tidak setiap orang yang akan selalu 24 jam di handphone mereka untuk memainkan sosial media gitu. Ya nggak sih? Jadi kadang ya saya juga kadang suka sebel, biasanya tiba-tiba ada teman saya tanya nih, kamu beli ini di mana? Terus dia jawab gini, kamu nggak ngikutin story saya ya? Jadi saya ngerasa kamu famous banget gitu kan. Padahal kita cuma nanya gitu kan. Ya gitulah teman-teman. Jadi sebenarnya adalah memperlakukan dalam media sosial adalah audiens kita tuh sama kayak manusia aja gitu. Tapi ini secara maya gitu. Sedangkan bisnis kita memang ya pemasaran kita dari tradisional ya sekarang beralih ke digital. Kayak gitu teman-teman. Nah, semoga materi saya yang singkat ini bisa memberikan satu gambaran yang bagus buat teman-teman yang baiknya diambil, yang buruknya mungkin teman-teman ya tinggalin aja gitu kan. Dan bisa mungkin yang saat ini sedang mengembangkan, ya saya terbuka banget teman-teman ya, kita nanti bisa sharing. Semoga saya juga bisa jawab dan membantu teman-teman begitu. Saya balik lagi ke Mbak Anti ya. Oke, wah keren banget nih Mas Dedi tadi. Makasih banget Mas Dedi tadi sharingnya keren banget. Tadi aku nyatat beberapa nih. Kalau akun media sosial itu perlu dikelola dan harus terus bangun hubungan bareng sama audiens gitu ya untuk naikin reach dan visibility tadi. Terus juga menentukan pilar konten itu juga penting ya Mas ya. Tadi itu. Kemudian menganalisa respons audiens juga itu penting juga tuh. Untuk bangun awareness juga ya dan leads ya tadi ya. Dan juga ada social listening tadi yang contohnya seru banget untuk bangun relationship sama audience juga nih, sama customer juga. Wah, keren. Mungkin teman-teman nih ada yang mau nanya, boleh mau nanya di kolom chat atau mau raise hand gitu, bisa langsung ngomong aja. Nanti ini bisa langsung nanya sama Mas Dedinya, mumpung lagi ada di sini langsung nih orangnya. Mungkin nanti kalau udah habis dari sekolah telusur ini mau nanya-nanya biasanya lewat DM gitu kali ya. Biasanya nih. Boleh Mas ya? Oh, ini ada yang mau nanya. Mas Ardan? Boleh mungkin mau dibuka videonya? Ya. Boleh? Terima kasih Mbak. Silahkan. Terima kasih kok sharingnya. Mungkin saya jauh lebih ke belakang lagi ya sebelum ngomongin si bagaimana cara bikin konten marketing dan kenapa saya harus mengoptimasi konten-konten digital yang dipunya. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih saya punya produk, anggap saja saya punya produk makanan snack gitu yang saya punya, terus bagaimana sih menemukan audiens buat si snack ini? Itu aja sih, bagaimana menemukan audiens yang tepat dari produk yang kita punya. Terima kasih. Ini berarti saya langsung jawab atau dikumpulin dulu? Langsung jawab aja Mas, nggak apa-apa. Oke, baik. Halo, selamat sore Mas Ardan. Mas Ardan kalau boleh tahu domisilinya di mana ya Mas? Di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat Mas ya. Oke. Nah, kalau untuk produk snacknya ini jenis apa? Kayak keripik kah atau apa gitu? Lebih ke
makanan basah sih, snack makanan Oh basah. gitu. Oke, saya dapat. Dan channel distribusinya sekarang pakai apa, Mas? Masih pakai Instagram sih. Masih pakai Instagram ya, Mas ya. Oke. Nah, jadi teman-teman misalnya kita bilang Instagram sekarang, jadi kalau kita pakai Instagram jangan lupa untuk ubah Instagram yang personal jadi bisnis gitu. Nah, Instagram kalau yang ubah ke bisnis kan dia sudah punya dashboard untuk insight-nya. Kita bisa tahu insight dari audiensnya kita tuh seperti apa. Pria, wanita kita tahu, terus domisilnya di kota mana aja kita bisa tahu kayak gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi informasi atau kunci buat kita bisa sedikitnya mendapatkan informasi sebenarnya audiens kita ini dari mana sih banyak kan. Terus dari situ kita bisa tahu nih yang follow kita ini rata-rata usia berapa kayak gitu. Nah, inilah yang saya yang basic banget, yang menurut saya basic dan gratis gitu loh. Gratis karena ya dari situ kita bisa melakukan pemetaan konten. Nah, saya akan berbagi dengan yang kayak yang saya kerjakan untuk mendigitalkan si produk siomay ini ya. Karena ya kalau saya memasak, saya menggunakan akun ya membuat akunnya, kemudian saya mengoptimalkan ya lewat akun Instagram pribadi saya kayak gitu kan. Nah, karena saya sudah tahu nih audiensnya follower saya seperti apa, bagaimana tingkat mereka belanja itu seperti apa, kayak gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang melihat angka harga yang dijual itu mahal, tapi menurut saya itu sebenarnya nggak mahal, sangat murah gitu dibanding sama produk yang lain gitu kan. Nah, di situ saya mulai coba nih, jadi mulai saya lempari survei, saya tanya, terus saya tahu nih ketika ada orang beli kan, saya coba list, oh orang ini yang beli ini radiusnya berapa kilometer dari tempat saya, 5 kilo, 10 kilo, dan sebagainya gitu loh. Nah, semua informasi ini yang saya kumpulkan teman-teman. Jadi ibaratnya ketika saya sudah dapat di minggu ini, ya saya akan lakukan strategi, oh saya coba deh yang ini kira-kira dapat nggak, dan ternyata kalau memang berhasil ya saya lanjutin, kalau enggak ya saya akan coba lagi. Jadi memang akan lebih banyak trial dan error atau A/B test aja gitu loh. Nah, di dalam penerapan ini sebenarnya akan jauh lebih panjang ya, entah kita nggak tahu apakah Mas Arden akan menggunakan cara secara organik ataupun berbayar gitu. Ya kalau organik ya memang harus kerja keras dengan kita memang mengoptimalkan di media sosial kita gitu kan. Sedangkan kalau berbayar ya harus menggunakan ads. Kalau ads kan kita tinggal atur bagaimana radiusnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau memang dari Mas Adam memiliki budget ya bisa menggunakan ads. Kalau tidak ya kita memang mengoptimalkan di situ gitu. Nah, tapi kalau memang mau di-share lagi kembali satu tambahan, ketika saya mengelola si siomay ini, di minggu pertama ketika saya menginformasikan bahwa siomay ini akan open PO hanya 15 pack gitu teman-teman. Nah, semua pembeli yang di minggu pertama itu 100% mayoritas adalah orang Chinese gitu. Dan saya bingung, kenapa yang belinya orang Chinese ya? Padahal target saya, jualan saya itu adalah semua orang tuh bisa makan kayak gitu loh. Nah, terus saya mulai mikir, oh kenapa ya bisa kayak gini ya? Oke. Dan saya menemukan jawaban itu sendiri. Jadi gini, oh jangan-jangan orang tidak percaya karena yang jual adalah saya, karena saya non Muslim, kemudian yang jual adalah saya, gitu kan? Jadi teman-teman yang non Muslim ini mungkin merasa, teman-teman yang Muslim ini merasa bahwa bagaimana tingkat halalnya gitu loh. Nah, syukur karena saya berkecimpung di industri kuliner gitu. Saya punya teman-teman yang bisa menceritakan pemahaman ke saya mengenai titik kritis halal itu seperti apa gitu kan. Nah, dan saya tahu gitu loh. Produk yang saya jual ini memang dari teman saya. Ya, yang teman saya yang jual ini bayangin seorang apa ya? Seorang perempuan berusia yang sudah naik haji beberapa kali umroh gitu kan. Nah, memang saya tidak menampilkan bahwa makanan ini halal, tidak gitu. Karena balik lagi ketika ada orang yang mungkin akan sensitif mengenai halal, ada yang perlu halal yang ada logonya, ada logo yang
MUI ya, ada orang yang mungkin mereka bilang ini halal yang halal sendiri aja gitu loh. Nah, itu saya pelajari gitu kan. Nah, karena sampai di situ saya mikir, oh iya mungkin gara-gara itu gitu. Nah, akhirnya saya bikin satu konten yang dimana saya membuat foto ketika teman saya lagi proses membuat si siomay tersebut. Nah, saya foto dia dari belakang, jadi hijab dia terlihat, hijab dia yang panjang itu terlihat, bagaimana cara dia ketika memproses mengadon si adonan ikan tersebut, itu saya foto gitu dari belakang. Dan saya bilang, saya izin foto ya gitu ya, karena sebagai buat trust ke orang bahwa sebenarnya siomay ini produk yang halal gitu kan. Nah, terus teman saya itu di rumah dia setiap jam 3:30 setelah azhar, di keluarga dia itu akan melakukan ngaji gitu loh. Nah, karena saya di situ sampai sore, jadi di rumah dia juga ada kucing. Jadi saya main aja sama kucing dia. Terus saya bikin konten ya, saya lagi main sama kucing dia dengan backsound-nya adalah suara ngaji gitu. Jadi bayangin teman-teman, kalau misalnya kita lihat butuh proof, butuh trust seperti apa lagi untuk bilang bahwa makanan ini sebenarnya halal dibuat oleh orang yang memang orang Muslim yang dia paham soal kehalalan tersebut gitu loh teman-teman. Nah, dari situ ketika saya tampilin di minggu kedua ketika saya open PO lagi, ada satu teman saya yang Muslim bilang, ternyata kamu ngerti ya problem kami ya. Jadi dia bilang, wah ini adalah salah satu bentuk soft selling supaya meyakinkan bahwa produk yang kamu jual adalah halal. Nah, di minggu kedua yang beli adalah 60%, 70% adalah orang Muslim. Jadi saya bilang ya saya banyak belajar, oh ternyata seperti ini. Jadi ya dinamis banget dalam hal digital marketing itu dinamis banget. Kita nggak bisa saklek seperti ini gitu teman-teman. Gitu. Semoga dapat insight-nya ya. Gitu, Mas Ardan gimana? Sudah menjawabkah? Sudah ya. Oke. Nah, ini Mas ada yang nanya juga nih dari Melati Cahya. Apakah desain visual dari feeds pada sosial media dapat mempengaruhi kenaikan dari pemasaran dan penjualan suatu produk? Gitu. Oke, ini dari siapa tadi tuh? Melati, Mbak Melati. Oh ya, Mbak Melati Cahya ya. Oke. Nah, secara kalau dibilang apakah desain visual itu akan mempengaruhi? Ya, karena sekitar 60% kita sendiri adalah akan lebih ingat ketika melihat visual. Gambar yang bagus itu gampang jauh lebih diingat. Oke, kita kan ada visual, audio ya. Jadi ada teks gitu kan. Nah, teks itu mendapat porsi yang lebih sedikit persentasenya, tapi kalau gambar dia lebih kuat. Ya ibarat orang bilang ya apapun ya dengan bukti ya dengan gambar kayak gitu kan. Kalau gambar yang bagus kita jadi ingat gitu. Nah, apakah kalau ketika kita ingin desain feed dia harus bagus? Nah, sekarang akan jadi timbul permasalahan lagi. Kalau misalnya saya nggak bisa desain, gimana dong? Sulit dong. Saya nggak bisa jualan dan sebagainya ya kan. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman memang kalau memang dirasa nggak mungkin foto saya ketika saya ingin foto produk itu nggak bagus, ya belajarlah bagaimana caranya bisa memfoto produk yang bagus dengan alat yang kita punya saat ini, misalnya dengan handphone, berarti dengan cahaya yang terang dan sebagainya. Ketika kita nggak bisa desain, ya sekarang sudah ada aplikasi yang paling simpel. Kayak saya sekarang presentasi aja saya nggak mau ribet lagi pakai PowerPoint, saya pakai aja Canva karena template-nya sudah ada, gitu loh. Maksud saya adalah kita belajar untuk bagaimana supaya semua kendala ini jangan jadi keluhan buat diri kita gitu loh. Tapi bagaimana solusinya gitu. Jadi kalau misalnya ini ya memang akan mempengaruhi, tapi jangan menjadi patokan gitu. Karena kadang algoritma di Instagram sendiri, coba deh lihat di bagian menu explore. Menu explore itu ketika orang jualan jarang menampilkan bentuk desain-desain feed yang eye-catching seperti yang kita ketahui sekarang. Mereka lebih banyak biasa foto polosan aja kayak gitu. Mereka foto aja foto produknya, tapi bisa masuk di explore-nya. Ya karena itu tadi Instagram aja berpikir bahwa
dia kepengen treat orang, kepengen orang itu berinteraksi ya seolahnya ya padanya aja gitu loh. Jangan terlalu dibikin yang bagus banget ya. Syukur kalau bisa, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Semoga dapat poinnya ya. Oke, begitu Mbak Melati tadi apakah sudah menjawab? Semoga menjawab ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Ngomong-ngomong tadi kan algoritma nih ya, ada yang mau nanya lagi nih. Koko boleh re-share tabel tentang kalender konten tadi? Jujur masih belum begitu paham tentang algoritma Instagram saat ini seperti apa dan sejauh mana itu mempengaruhi marketing kita nih dari Asti, Mbak Asti. Dari Sragen. Oke. Nah, kalau misalnya template-nya seperti apa, teman-teman, kalau kalender konten ini banyak banget orang-orang yang baik hati yang share mengenai kalender konten. Jadi fungsi kalender konten sama lah kayak kalender kita di rumah, ada tanggalan dari 1 sampai 30. Itu adalah sebenarnya timeline acuan buat kita tuh tahu nih, oh nanti di tanggal 1 kita mau posting apa. Nah, misalnya nih besok tanggal 1 Oktober gitu kan, awal bulan. Nah, awal bulan kita coba deh, awal bulan ini orang tuh senang apa sih gitu kan? Apakah jadi misalnya memberikan motivasi menyambut tanggal baru, bulan baru kayak gitu kan. Atau nanti di Oktober misalnya jualan teman-teman akan mengikuti 10-10 kayak gitu kan, itu banyak banget promo 10-10. Nah, berarti kan dari sekarang teman-teman sudah punya gambaran nih gitu. Atau nanti di bulan Oktober ada tanggalan merah apa kayak gitu. Nah, itu semuanya dibikin sebenarnya. Jadi itu sederhananya kayak gitu. Kalau misalnya mau cari template-nya di googling aja, ketik aja template kalender konten, itu ada banyak banget. Nah, tapi cara pengisiannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak perlu dipaksa ibarat oh saya harus seperti ini gitu. Ya kalau memang SDM kita dan tenaga kita nggak siap, nggak usah gitu loh. Ibarat ya ada mungkin orang yang menyarankan kita harus konsisten untuk update. Ya konsisten perlu, tapi ketika teman-teman tidak mencapai seperti itu akan menjadi beban teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua akan membuat teman-teman tidak fokus untuk jualan. Kasihan. Saya aja sendiri kalau misalnya ada UMKM yang memang dia tidak siap untuk masuk digital, saya tidak akan menyarankan dia. Karena daripada dia kehilangan fokus dengan pasar yang sudah ada, dia nggak bisa jualan, sayang di situ. Nah, berarti kalau udah mau masuk digital, sudah harus istilahnya semacam komitmen gitu ya Mas, tadi kan karena perlu dikelola juga ya akun media sosial. Betul. Karena kan kenapa kita perlu kelola sama seperti kayak gini teman-teman. Ingat nggak kalau pemasaran tradisional, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan dengan customer yang sudah pernah beli? Biasa kan kita telepon, halo Kak, apa kabar, selamat siang, dan sebagainya. Itu adalah tradisional. Sekarang digitalnya gimana? Ya digitalnya adalah kita mengelola media sosial. Bagaimana kita bisa menyentuh hati mereka lewat konten-kontennya kita. Itu loh sebenarnya. Nah, gitu. Semoga menjawab nih Mbak Asti tadi jawabannya. Nah, ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Pakai raise hand juga langsung raise hand boleh langsung ngomong aja. Boleh. Silakan. Mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi kali ya. Ya, boleh. Ini ada yang nanya juga nih. Apakah ada aplikasi lainnya selain Canva? Mungkin maksudnya aplikasi desain gitu ya. Aplikasi yang lain sih ada yang beberapa gitu. Cuman kalau saya sih ya mungkin ini lebih ke nyaman aja ya. Saya nyaman pakai di aplikasi Canva ini karena ya semuanya ada semua gitu loh. Mau untuk format presentasi, format apapun itu bisa. Terus yang kedua, pilihan template-nya tuh banyak banget. Terus yang ketiga, karena sekarang di Canva sendiri itu bisa diatur loh. Jadi kalau teman-teman nggak bikin di Canva, ntar bisa di-connect ke Instagram kita atur aja misalnya tanggal sekian, jam sekian mau di-posting. Nanti dari Canva akan terkoneksi gitu loh. Jadi simple, teman-teman udah bikin konten, nggak perlu capek-capek lagi buat upload. Itu ada sekarang di Canva. Nah,
apalagi ya, lebih kayak kan komunitasnya banyak, sehingga orang-orang kita mau cari tutorial seperti apa itu ada di Google. Kita ketik aja, kita bisa belajar di situ. Gitu. Baru tahu ternyata bisa otomatis gitu ya Mas ya, berarti dari Canva ke. Ada yang baru kita bisa connecting. Jadi kayak kalau di Facebook itu kan ada Facebook Studio ya, kita bisa untuk jadwalin konten-konten kita. Nah, di Canva juga bisa sekarang. Bisa dicoba teman-teman mungkin nih yang sedang belajar atau mulai mengelola konten media sosialnya, bisa dicoba ya dengan cara dikonekin ke Canva-nya. Oke, sepertinya nggak kerasa nih sudah cukup seru tadi kita ngobrolnya bareng Mas Dedi juga. Tadi udah banyak banget sharingnya, ilmunya. Terima kasih banyak Mas Dedi. Gimana? Sama-sama, Bati. Udah sharing tentang digital marketing banyak, dan teman-teman juga udah banyak yang nanya tadi juga. Semoga bisa membantu gitu ya untuk kedepannya di usahanya masing-masing gitu. Nah, aku juga mau ngingetin nih teman-teman, jangan lupa untuk ngisi feedback form untuk Sekolah Telusuri kali ini. Ini dia. Nah, iya, jangan lupa ngisi feedback form di bit.ly/ff/stprp21, atau bisa scan barcode-nya langsung nanti direct ke feedback formnya. Nah, aku juga mau ngingetin kalau Sekolah Telusuri terbuka untuk siapa aja yang mau berkolaborasi. Kalau kedepannya teman-teman di sini ada saran gitu ya, saran materi yang mau diangkat atau yang pengen banget nih ikutan atau belajar, boleh banget DM di Instagram @ayotelusuri, langsung aja Mbak, Mas, atau Min gitu ya. Boleh ini mau ide materi apa gitu, boleh di DM Ayo Telusuri. Nah, aku juga mau ngingetin bahwa rangkaian acara Pekan Raya Pariwisata ini masih akan ada terus sampai 5 Oktober. Nah, besok kita juga masih ada Sekolah Telusuri. Mungkin boleh di next nih, biar ada jadwalnya. Nah, ya nih sampai 5 Oktober, dan besok kita masih ada Sekolah Telusuri bareng Lintas Temu Kabupaten Lestari nih tentang produk lestari. Jadi jangan lupa ikutin terus rangkaian acara Pekan Raya Pariwisata. Sampai jumpa lagi di Sekolah Telusuri berikutnya. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih juga teman-teman yang udah ada belajar sama-sama di sini. Sampai jumpa. Sama-sama Mbak Anti. Thank you ya. Thank you juga buat teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian ya. Yes. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.